Selamat sore bagi kita semua. Pertama-tama mari kita putar syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kita hari ini. Yang terhormat Bapak dosen kami, Bapak Osko Sijabat selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Yang terhormat penyaji seminar proposal yaitu Saudari Irene Lumban Tobing dan teman-teman yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Jelita Sirais selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal Saudari Irene Lumban Tobing yang berjudul pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada tema daerah tempat tinggalku, kelas 4 Bahasa Indonesia di SD Negeri 124386 Pematang Siantar. Dipersilakan kepada Saudari Irene Lumentobi agar mempresentasikan hasil seminar proposalnya. Bisa ganti-ganti? Nampak semua? Nampak, teman. Oke. Pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada tema daerah tempat tinggalku kelas 4B di SD Negeri 124386 Pematang Siantar tahun 2022-2023. Terima kasih kepada Bapak Osko Sijabat sebagai dosen pada praktek dan seminar SD. Yang selanjutnya latar belakang masalah. Di abad ke-20 ini, dunia pendidikan Indonesia telah digencarkan dengan berbagai usaha dalam meningkatkan kurikulum, struktur, sarana, dan prasarana, bahkan kompetensi guru dalam mengajar. Pada tahun 2013 mulai diterapkannya kurikulum 2013 dengan prinsip ilmiah, yaitu saintifik. Siswa dituntut lebih aktif dan kreatif, serta guru pun harus memenuhi tugasnya sebagai fasilitator, motivator, dan inovator kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran Discovery Learning menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hosnan pada 2013, Discovery Learning merupakan salah satu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif, menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan. Anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Roselina Saragi, SPD, guru kelas 4 SD Negeri 124386 Pematang Siantar, guru masih menggunakan model pembelajaran yang monoton seperti ceramah dan tidak didukung dengan adanya media pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran kurang menarik dan siswa menjadi kurang memahami pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning untuk mencapai pemahaman siswa pada tema daerah tempat tinggalku kelas 4B di SD Negeri 124386 Pematang Siantar. Identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar siswa masih rendah, media pembelajaran kurang bervariasi, dalam proses pembelajaran masih menggunakan model pembelajaran yang monoton, guru jarang memberikan bentuk apresiasi kepada siswa yang berprestasi, siswa tidak semangat dan tidak antusias. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran Discovery Learning pada tema daerah tempat tinggalku pada subtema 3 di kelas 4B SD Negeri 124386 Pematang Siantar. Model pembelajaran adalah sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran yang bisa digunakan tenaga pendidik untuk mengajar. Menurut Sun dalam Restia pada tahun 2012 mengatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana siswa mampu memadukan suatu konsep maupun prinsip.
Proses mental tersebut diantaranya mencakup kegiatan mengamati, mencerna, mengerti, mengelompokkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan lain-lain. Sedangkan Robert dikutip oleh Abdul Ahmadi pada tahun 1997 menjelaskan bila discovery merupakan tahapan mental yang mana peserta didik mengasimilasi prinsip serta konsep. Sehingga seorang peserta didik bisa dikatakan melakukan discovery jika peserta didik memakai proses mentalnya untuk menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip. Dalam menemukan konsep tersebut, peserta didik melakukan tahapan antara lain melihat, mengelompokkan, menduga, menjelaskan, membuat kesimpulan, dan lainnya. Langkah-langkah model discovery learning. Yang pertama adalah rangsangan atau stimulation. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, mengolah data. Kelebihan discovery learning. Discovery learning dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melalui discovery learning, rasa ingin tahu peserta didik dapat ditumbuhkan karena dengan adanya pembuktian. Yang ketiga, discovery learning dapat memungkinkan adanya perkembangan keterampilan hidup sepanjang hayat dari peserta didik. Yang keempat, secara personal peserta didik dapat memaksimalkan pengalaman belajarnya. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam melakukan eksperimen, kemudian menemukan pengetahuan sendiri melalui hasil pengamatan sehingga dapat memiliki peningkatan motivasi. Yang keenam, membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian atau otonomi diri peserta didik. Yang kedelapan, melalui discovery learning, peserta didik dapat mengambil tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan dan kesimpulan yang dirumuskan. Yang kesembilan, discovery learning merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan yang nyata. Kekurangan discovery learning yang pertama, model ini mempersyaratkan peserta didik memiliki pemahaman yang utuh tentang kerangka kerja penemuan suatu pengetahuan, sehingga pendidik perlu memastikan terlebih dahulu hal ini sebelum menerapkan model ini. Tentu akan membutuhkan persiapan yang lebih baik dan lebih banyak. Dua, memungkinkan munculnya atau timbulnya miskonsepsi jika proses belajar mengajar tidak dirancang secara komprehensif. Tiga, tidak semua peserta didik secara personal dapat terfasilitasi dalam proses penemuan oleh karena pengelompokan yang tidak konstruktif. Hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran terpadu tematik merupakan suatu rancangan dalam melakukan proses pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa. Hipotesis dalam penelitian ini proposal penelitian ini adalah hanolnya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada tema daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 siswa kelas 4B di SD Negeri 124386 Pematang Siantar tahun pembelajaran 2023. H1 tidak terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar pada tema daerah tempat tinggalku subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku pembelajaran 1 siswa kelas 4B di SD Negeri 124386 Pematang Siantar tahun pelajaran 2022-2023. Pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, di mana variabel terikatnya adalah kelas 4A dan variabel
tergantungnya adalah kelas 4B. Lokasi penelitiannya itu di sekolah SD Negeri 124386 karena di sana belum ada penelitian yang sama dan dengan permasalahan yang diteliti. Nomor 2, jumlah siswa di SD Negeri 124386 Pematang Siantar cukup memadai. Yang ketiga, di SD Negeri 124386 Pematang Siantar, peneliti mendapat izin untuk penelitian. Rancangan atau desain penelitian ini adalah desain pretest, post-test, control, grup desain. Menurut Sugiono pada tahun 2019 mengatakan, dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal dan diberikan post-test untuk mengetahui perbedaan yang signifikan. Sehingga kelas 4A itu sebagai variabel terikat dan kelas 4B sebagai variabel tergantung. Sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sumber datanya adalah kelas 4 SD Negeri 124386 Pematang Siantar, guru serta lingkungan sekolah yang mendukung pelaksanaan penelitian. Teknik dan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dokumentasi. Menurut Arikunto menyatakan bahwa di dalam melaksanakan dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa dimaksud dalam dokumentasi adalah merupakan beberapa masalah yang didokumentasikan oleh guru, memperoleh daftar jumlah peserta didik, dan proses penelitian. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, karena Saudari Irin sudah selesai mempresentasikan hasil seminar proposalnya, maka kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada pembanding 1, saya persilakan kepada Saudari Sarmauli Sitinjak. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya sebagai pembanding 1 bertanya kepada Saudari penyaji. Pertanyaan saya adalah, mengapa Saudari menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian Saudari? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilakan kepada pembanding 2, Saudari Kisi Saragi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan saran, yaitu sebaiknya Saudari memaparkan juga materi tema daerah tempat tinggalku di saat mempresentasikan proposal Saudari. Terima kasih. Baiklah, apakah Saudari Irin sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari pembanding 1 dan pembanding 2? Oke, saya siap. Terima kasih pertama kali kepada Saudari Kisi untuk sarannya. Saya dapat menerimanya supaya dapat diperbaiki ke depannya. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sarma yang pertanyaannya mengapa menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-angka ya dengan mengambil nilai-nilai siswa sebagai sampelnya sehingga digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji. Saya kembalikan kepada pembanding 1. Apakah sudah puas dengan jawaban penyaji? Baik, terima kasih. Saya cukup menerima jawaban dari Saudari penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Karena seminar proposal Saudari Irin
Lumban Togeng sudah selesai dan semua pertanyaan dari pembanding 1 dan pembanding 2 telah dijawab, maka seminar proposal saudari Iren sudah selesai. Terima kasih kepada penyaji, pembanding 1, pembanding 2, dan kepada Bapak dosen kami, Bapak Osko Sijabat.